Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Faris Topik dengan NIM 5111201087. Yang terhormat kepada dosen pengamu Dr. Eka Septiarini SPME. Sebelumnya izinkan saya memaparkan mengenai tentang pemetaan perilaku konsumen dalam gaya hidup ramah lingkungan mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani dan masyarakat Kampung Adat Cirende. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari konsep green lifestyle atau hidup hijau berakar dari meningkatnya kesadaran global akan kerusakan lingkungan yang kini bertransformasi menjadi kebutuhan sehari-hari era City 5.0, yang dimana gaya hidup ini menjadi sebuah perilaku yang baik untuk regenerasi ke depannya. Lalu di sini saya akan menjelaskan 5 poin. Yang pertama itu di sini ada mengenai tentang low awareness. Dalam hal ini, low awareness atau kesadaran rendah masih menjadi hambatan utama dalam menjalankan perilaku green lifestyle, khususnya bagi mahasiswa Unjani, yang dimana karena perbedaan karakteristik individu, mahasiswa menjadi poin penting, yaitu adanya perbedaan latar belakang, diantaranya suku, ras, agama, dan budaya. Hal ini masih belum bisa mengindikasikan adanya green lifestyle berjalan dengan baik. Berbeda dengan masyarakat adat Kampung Cirende, yang dimana green lifestyle telah menjadi bagian dari perilaku kehidupan sehari-hari. Karena bagi mereka menjaga alam menjadi bagian terpenting dan sudah menganggap bahwa menjaga kelestarian alam seperti merawat dan menjaga ibu. Maka dari itu perilaku ramah lingkungan di Kampung Adat Cirende sudah berjalan secara turun-temurun. Lalu yang kedua ada moderate awareness. Dalam hal ini, moderate awareness atau kesadaran menengah bagi mahasiswa Unjani sudah mulai sadar akan dampak dan manfaat dari green lifestyle, yang dimana mereka sudah ada keinginan untuk menggunakan produk ramah lingkungan dan juga mulai ingin menerapkan pola hidup yang sehat, tetapi masih belum konsisten karena ada beberapa faktor yang menghambat, seperti kurang pahamnya merek atau produk ramah lingkungan, serta masih stagnasi dalam melakukannya. Lalu yang ketiga ada high eco conscious atau kesadaran ekologis tinggi masih menjadi hambatan atau utama dalam merawat dan jaga lingkungan bagi mahasiswa ini. Karena dengan perkembangan teknologi dan pembangunan yang begitu pesat di era 5.0, menjaga dan melestarikan alam masih minim, karena segala kebutuhan kita itu masih tergantung pada sumber daya alam, sehingga perusakan alam menjadi hal yang dinormalisasikan oleh para produsen ataupun oleh mahasiswa itu sendiri dalam menunjang keberlangsungan hidup mereka. Tetapi ada juga yang mulai melakukan konsep frugal living, yang dimana menjaga dan melestarikan menjadi hal terpenting dalam hidupnya, sehingga perilaku green lifestyle ini sudah menjadi bagian utama. Lalu yang keempat ada karakteristik tiap kelompok dan kebiasaan konsumsi. Dalam hal ini, karakteristik dan kebiasaan konsumsi mahasiswa Unjani dan masyarakat adat Cirende memiliki perbedaan, yang dimana karakteristik mahasiswa Unjani masih belum bisa terlaksana secara utuh dan sepenuhnya, karena mereka tinggal di perkotaan, yang dimana modernisasi dan akses yang begitu mudah dan cepat menjadi faktor pendukung, sehingga green lifestyle serta kebiasaan konsumsi masih belum sesuai dengan ramah lingkungan dan menjaga kesehatan, khususnya dari pola makan dan hidup sehat, karena kita masih mengkonsumsi makanan-makanan instan. Berbeda dengan masyarakat Cirende, yang mereka memanfaatkan sumber daya alam mereka dalam menanam atau memanfaatkan yang ada di lingkungan sekitarnya untuk dijadikan makanan atau konsumsi mereka, khususnya atau contohnya seperti mereka tidak mengkonsumsi nasi, tapi mereka mengkonsumsi rasi atau beras dari singkong. Hal ini menjadi salah satu contoh perbedaan karakteristik dan kebiasaan konsumsi antara mahasiswa Unjani, dan masyarakat adat Cirende di kota Cimahi. Serta perilaku atau gaya hidupnya pun berbeda, teman-teman, gitu. Karena di sana itu, di Cirende itu, kita ibaratkan nomaden gitu. Dan itu tuh untuk regenerasi berikutnya. Dan yang kelima, apakah hal ini sudah berjalan dengan baik untuk di masyarakat Cirende ini sudah berjalan dengan baik, dan untuk bagi mahasiswa Jani ini belum terlaksana secara baik. Jadi kesimpulannya, berdasarkan observasi yang saya lakukan, perilaku konsumen dalam gaya hidup ramah lingkungan atau green lifestyle dan green consumer masih belum bisa diaplikasikan seutuhnya, khususnya bagi mahasiswa Unjani dalam proses pemetaan atau mapping untuk memahami, merencanakan, dan mengelola aktivitas sehari-hari agar berkelanjutan
Maka dari itu perlu adanya kampanye, aturan bahkan regulasi agar menjadi barometer bagi mahasiswa Unjani agar lebih sadar terhadap lingkungan dan pola sehat atau lebih aware gitu. Di mana hal ini produsen merek atau produk juga perlu melakukan perubahan dan memodifikasi merek atau produknya secara perlahan menjadi produk ramah lingkungan agar manfaatnya yang dirasakan dapat tersalurkan dan dirasakan oleh konsumen, dan juga jangka ini bisa berdampak jangka panjang, serta bagaimana perlu peran stakeholder dalam melaksanakan green lifestyle dan green consumer agar perilaku hidup sehat dan ramah lingkungan terus berkelanjutan dan terimplementasikan secara baik dan tidak mengalami stagnansi. Hal ini dimana perlu ditanamkannya sejak dini dan terus diwariskan secara terus-menerus, di mana hal ini akan mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat perkotaan khususnya mahasiswa Unjani, yang dimana masyarakat adat Cirende bisa menjadi sebuah tolak ukur dalam menjalankan green lifestyle dan green consumer yang pada intinya menjaga lingkungan agar menjadi lingkungan yang sehat dan lingkungan yang baik, serta untuk menjaga sumber daya alam semakin sehat, yang dimana dari masyarakat adat Cirende ini ada beberapa falsafah teman-teman, yang dimana falsafahnya salah satunya itu lawang rusak cai beak manusia balangsak, yang berarti hutan rusak air habis manusia menderita, serta memiliki falsafah terakhir yaitu siri asa siri asi siri asuh, yang dimana saling mencerdaskan, saling menyayangi, dan saling melindungi. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.